Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Dr. Gigi Esyopiara, spesialis kedokteran gigi anak dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Sumatera Utara. Pada pembelajaran kali ini kita akan melihat video pembelajaran mengenai restorasi preventif tipe C untuk gigi permanen muda. Restorasi preventif merupakan restorasi yang digunakan untuk gigi permanen maupun gigi sulung, di mana adanya karies pada salah satu pit maupun visur, sedangkan daerah pit dan visur lainnya dalam keadaan sehat. Pada awalnya, gigi yang mengalami pit dan visur yang karies dulu dilakukan perawatan dengan visur sealant. Namun setelah beberapa bulan dibuka daerah pit dan visur sealant yang dilakukan oleh dokter gigi, ternyata karies itu tetap meluas. Jadi tidak ada penghentian karies walaupun kita sudah melakukan penutupan dengan bahan sealant seperti GIC. Oleh karena itu, perkembangan teknologi sekarang, maka kita melakukan perawatan dengan restorasi preventif resin. Restorasi preventif resin sendiri itu terdiri atas 3 kategori, yaitu tipe A, B, maupun C. Di mana tipe A kita gunakan hanyalah bahan sealant dan biasanya karies hanya terlibat adalah enamel. Restorasi preventif tipe B biasanya bahan yang kita gunakan adalah resin komposit dan bahan sealant, di mana kariesnya sudah mengenai enamel yang cukup dalam. Atau apabila kita melakukan reparasi, kita sudah harus menggunakan tipe bor yang nomor 1 ataupun 2. Sedangkan yang tipe C adalah restorasi preventif yang sudah mengenai dentin, di mana nanti bahan yang kita gunakan adalah tambahannya kalsium hidroksid, resin komposit, dan bahan sealant itu sendiri. Pada video ini kita akan melihat prosedur perawatan restorasi preventif tipe C pada anak perempuan usia 7 tahun. Selamat menonton. Video pembelajaran restorasi preventif resin tipe C. Restorasi preventif resin atau PRR merupakan prosedur alternatif untuk merestorasi gigi permanen muda yang hanya memerlukan sedikit preparasi gigi untuk menghilangkan karies, namun juga memiliki visura yang dalam pada oklusal gigi, memungkinkan untuk menghentikan perkembangan lesi karies pada tahap awal dan dengan demikian dapat mencegah kerusakan lebih lanjut. Restorasi preventif resin adalah perawatan konservatif yang dimulai dari pembuangan jaringan karies yang terbatas, kemudian direstorasi dengan atau tanpa resin komposit, dan diaplikasikan bahan sealant pada pit dan visurnya. Indikasi restorasi preventif resin: 1. Gigi yang mempunyai lesi karies yang kecil pada pit dan visur, dan juga pada gigi yang mempunyai pit dan visura yang dalam dengan area kerusakan yang minimal. 2. Gigi dengan daerah pit dan visur terlihat buram seperti kapur atau chalky yang dapat menandakan lesi awal karies. Kontraindikasi restorasi preventif resin adalah lesi karies yang besar, dalam, atau lesi karies yang melibatkan seluruh daerah pit dan visur atau telah melibatkan permukaan proksimal gigi. Tipe-tipe restorasi preventif resin. Tipe A, lesi karies hanya terbatas pada daerah enamel saja. Preparasi menggunakan bor bulat dengan ukuran 1/4 atau setengah untuk menghilangkan karies. Permukaan gigi diaplikasikan etsa asam, lalu dibilas dan diaplikasikan bahan sealant. Tipe B, lesi karies yang meluas hingga enamel dalam atau sampai mengenai perbatasan antara enamel dan juga dentin, atau biasa disebut dengan dentino-enamel junction, namun terbatas pada pit dan visur yang berukuran kecil. Preparasi menggunakan bor bulat dengan ukuran 1 atau 2 dan dapat direstorasi dengan cara dietsa, bonding, aplikasi resin komposit packable, diikuti dengan penempatan sealant pada seluruh permukaan oklusal untuk mencegah kerusakan yang lebih lanjut. Tipe C, lesi karies yang lebih luas dengan keterlibatan dentin yang memerlukan pengangkatan jaringan karies menggunakan bor berukuran 2 atau lebih. CaOH hard setting sebagai lining diperlukan pada PRR tipe ini. CaOH ditempatkan pada dasar kavitas, kemudian dilakukan proses pengetsaan dan restorasi dengan resin komposit, diikuti dengan penempatan sealant pada seluruh permukaan oklusal meliputi seluruh pit dan visur untuk mencegah kerusakan lebih lanjut. Diagnosis restorasi preventif resin.
dilakukan diagnosis radiografi, di mana pada pemeriksaan radiografi untuk prosedur dari restorasi preventif resin harus menunjukkan tidak adanya karies proksimal yang memerlukan restorasi yang luas. Kemudian, dapat dilakukan diagnosis secara visual dan juga pemeriksaan taktil. Pemeriksaan visual dan taktil dilakukan dengan cara mengeringkan gigi secara menyeluruh dan mendapat penerangan yang baik. Pit dan fisur pada permukaan oklusal diperiksa secara hati-hati dengan sonde yang tajam untuk menentukan apakah ujung eksplorasi yang tersangkut ketika sonde dimasukkan ke dalam pit atau fisur dengan tekanan sedang ataupun kuat. Jika sonde menembus dasar pit dan fisur atau jika enamel menjadi putih kapur, maka disimpulkan area pada gigi tersebut telah terjadi karies. Skenario kasus. Seorang anak perempuan berusia 7 tahun datang bersama ibunya ke bagian IKG AFKG USU dengan keluhan gigi belakang atas kiri memiliki garis hitam pada salah satu bagian giginya. Dari hasil pemeriksaan, diperoleh gigi 26 sonderannya positif, klor etil positif, perkusi negatif, dan palpasi negatif. Pada pemeriksaan visual didapati terdapat gambaran karies pada pit dan fisur distolingual gigi 26. Hasil ronsen foto gigi 26, terdapat gambaran radiolucen dari enamel mencapai dentin pada distal gigi 26. Sebelum melakukan prosedur perawatan, terlebih dahulu diberikan inform consent, di mana dokter gigi harus memberikan informasi kepada orang tua atau wali anak mengenai kondisi gigi anak, diagnosa, tujuan perawatan, prosedur dan tindakan yang akan dilakukan, menjelaskan kemungkinan resiko dan komplikasi selama dan setelah perawatan alternatif yang tersedia, serta prognosis dan juga biaya. Lalu, memberikan inform consent kepada orang tua atau wali anak untuk menyetujui perawatan yang akan dilakukan oleh dokter gigi pada anak dengan menandatangani inform consent yang tersedia. Prosedur perawatan PRR tipe C. Yang pertama, dilakukan persiapan alat dan bahan. Alat meliputi set diagnostik, yaitu kaca mulut, sonde, pinset, dan ekskavator, dental tray, ETSA tray, handpiece kontra angle low speed, handpiece high speed, round bur ukuran 2, instrumen plastis, bol aplikator kecil, glass lab, lacquer, bur whitestone, bur polish enhance, bur brush, dan penjepit celemek. Untuk bahan yang akan digunakan meliputi masker, handscoon, headcap, polybib, tisu, pumice atau pasta profilaksis, microbrush, cotton pellet, cotton roll, paper pad, CaOH, resin composite packable, resin sealant, articulating paper, dan saliva ejector. Kemudian, dilakukan persiapan operator yang dimulai dari prosedur cuci tangan. Lepaskan semua aksesoris di tangan operator, basahkan tangan dengan air mengalir dan sabun dengan arah memutar. Gosok kedua punggung tangan secara bergantian, gosok sela-sela jari tangan hingga bersih, bersihkan ujung jari dengan posisi yang saling mengunci, gosok kedua ibu jari secara bergantian dengan gerakan memutar, gosok seluruh ujung jari pada telapak tangan. Gosok kedua pergelangan tangan secara bergantian dengan gerakan memutar. Lalu bilas tangan di bawah air mengalir, mulai dari ujung jari sampai ke siku hingga bersih. Setelah melakukan prosedur pencucian tangan, operator melanjutkan dengan pemakaian APD, masker, headcap, dan juga handscoon. Persiapan pasien. Pasien diinstruksikan untuk duduk di dental unit dan operator memasangkan polybib dental kepada pasien. Selanjutnya, pasien diinstruksikan untuk melakukan asepsis intraoral dengan cara berkumur-kumur menggunakan povidone iodine. Operator mengatur posisi dental unit dari pasien, di mana pasien diposisikan dengan posisi supine, sementara operator berada di belakang kanan pasien dengan arah jarum jam 11 dan 12. Anestesi pada prosedur restorasi preventif tipe C adalah opsional. Jika pasien merasa tidak ngilu, maka tidak perlu dilakukan anestesi lokal. Tetapi jika pasien merasa ngilu, maka perlu dilakukan anestesi dengan cara keringkan mukosa yang akan dilakukan anestesi.
Aplikasikan bahan anestesi topikal dengan katembat selama 1-2 menit, kemudian tunggu selama 3 menit. Lakukan evaluasi dengan cara menanyakan pasien apakah terdapat rasa sakit saat gusi ditekan dengan sonde. Jika tidak, lanjutkan dengan anestesi infiltrasi pada bukal gigi. Lakukan retraksi mukosa bukal atau labial dengan kaca mulut untuk visualisasi yang lebih baik. Untuk mengurangi rasa sakit pada saat anestesi, tarik mucobukal fold sampai meregang. Kemudian insersikan jarum pada mucobukal fold dengan bevel menghadap ke tulang. Kemudian, lanjutkan deponir sebanyak 1 cc secara perlahan. Selanjutnya, lakukan anestesi pada daerah palatal dengan cara menginsersikan jarum sejauh 5-10 mili dari margin gingiva sedalam 3-5 mili. Kemudian, deponir secara perlahan sebanyak 0,3-0,5 cc secara perlahan. Lanjutkan dengan evaluasi subjektif dengan cara menanyakan pasien apakah terdapat rasa sakit pada saat gusi ditekan dengan sonde dan lihat secara objektif apakah daerah yang dianestesi terlihat pucat atau sedikit bengkak. Jika tidak terdapat rasa sakit dan daerah sekitar gigi sudah menjadi pucat, artinya anestesi sudah bekerja. Lakukan pengecekan kavitas menggunakan sonde. Lakukan oral profilaksis pada gigi 26 dengan menggunakan bubuk pumice atau pasta profilaksis dengan bantuan brush, kemudian cuci gigi 26. Selanjutnya, instruksikan pasien untuk berkumur, lalu keringkan permukaan gigi 26. Isolasi daerah kerja menggunakan cotton roll dan saliva ejector. Lakukan pembuangan jaringan karies pada daerah pit dan visur yang karies saja menggunakan round bore ukuran 2 dengan prinsip preparasi minimal secara intermittent dalam keadaan gigi yang basah. Lakukan pengecekan apakah karies sudah bersih terambil semua atau belum dengan bantuan karies indikator. Aplikasikan karies indikator ke dalam kavitas serta lakukan pencucian pada kavitas. Apabila masih terdapat warna biru yang tertinggal, artinya karies belum bersih dan perlu dilakukan penguburan ulang. Lakukan evaluasi kembali dan apabila karies sudah bersih, maka preparasi dari gigi 26 telah selesai dilakukan. Penggunaan kalsium hidroksida diutamakanlah yang menggunakan dengan tipe hard setting. Kenapa? Karena hard setting itu tidak akan hilang apabila setelah kita lakukan ETSA dan kita cuci, maka kalsium hidroksida masih tetap berada di tempatnya. Pengadukan kalsium hidroksida kita bisa menggunakan bor aplikator, di mana base dan katalis kita aduk, kemudian kita ambil juga menggunakan bor aplikator dan diletakkan hanya pada dasar kavitas. Manipulasi CaOH dapat dilakukan dengan cara letakkan base dan katalis dengan perbandingan 1:1 pada paper pad yang telah diletakkan di atas glass slab. Aduk base dan katalis menggunakan bantuan bol aplikator kecil. Kemudian, masukkan CaOH semen sebanyak 1 titik ke dalam dasar kavitas dengan bantuan bol aplikator kecil. Tunggu hingga setting. Setelah CaOH setting, lanjutkan dengan pengaplikasian ETSA berupa asam fosfat 37% menggunakan bantuan microbrush pada seluruh kavitas, pit dan visur, dan dilebihkan 2 mili sampai bukal groove dan palatal groove dan ditunggu sampai 20 detik. Cuci dan keringkan kavitas sampai terlihat permukaan gigi tampak frosty atau chalky white. Selanjutnya, aplikasikan bahan bonding pada kavitas dengan bantuan microbrush dan lakukan curing selama 20 detik. Aplikasikan bahan resin komposit packable pada kavitas dan dibentuk sesuai dengan anatomi gigi menggunakan bantuan instrumen plastis. Selanjutnya, curing selama 20 detik. Lakukan pengulangan resin komposit sampai seluruh kavitas tertutup. Kemudian, aplikasikan bahan sealant pada seluruh bagian pit dan visur, kemudian ratakan dengan sonde. Selanjutnya, lakukan pengecekan dengan sonde apakah ada atau tidaknya gelembung. Jika ada, pecahkan kembali dengan sonde. Curing selama 30 detik. Kemudian, lakukan pengecekan kembali dengan sonde dengan cara melihat apakah seluruh pit dan visur sudah tertutup sealant. Apabila masih terdapat daerah yang tersangkut dengan sonde, maka perlu diaplikasikan sealant kembali. Selanjutnya, lakukan cek oklusi dengan articulating paper. Lakukan occlusal adjustment di bagian yang jejasnya sangat berat dengan bur Whitestone. Kemudian polish dengan bur Enhance.
Perawatan restorasi preventif resin tipe C pada gigi 26 telah selesai dilakukan. Sebelum memulangkan pasien, operator melakukan edukasi terlebih dahulu kepada anak mengenai bagaimana cara untuk menjaga oral hygiene untuk tetap sehat. Instruksi pasca restorasi, kita menginformasikan pada anak bahwa pasca perawatan restorasi, anak tetap harus menjaga oral hygiene dengan baik. Apabila oral hygiene buruk, maka risiko karies akan tetap meningkat dan perawatan yang telah kita lakukan akan menjadi gagal. Dan selanjutnya, anak diminta untuk kontrol kembali minimal 6 bulan sekali, di mana kita akan memeriksa apakah restorasi preventif resin kita ada kegagalan berupa lepas sebagian atau lepas keseluruhannya. Apabila hal itu terjadi, maka kita harus melakukan perawatan ulang pada gigi tersebut. Instruksi pasca tindakan. Yang pertama, menjaga oral hygiene dengan menyikat gigi 2 kali sehari, yaitu pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Kedua, instruksikan pasien untuk kontrol rutin dan datang ke dokter gigi kembali setiap 6 bulan sekali. Demikian video pembelajaran kali ini. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa profesi maupun bagi dokter gigi. Dan saya, Esi Oktiara, mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.